Keturunan Tocibo. Sekarang kita sudah berada di dekat makam beliau, yang mana di sini ada beberapa makam. Menurut informasi yang kami dapatkan dari keturunan beliau, bahwa makam yang ada di dekatnya itu adalah makam istri beliau. Jadi sahabat semuanya, inilah makam istri pertama beliau, dan yang ini makam beliau, yaitu makam Lapasapoy Arung Kading. Jadi beliau itu merupakan keturunan daripada Raja Bone, yaitu Raja Lapatau Matanatika. Yang dibawa dari Wampone, dari Desa Kading, Kecamatan Wampone. Anaknya kalau tidak salah ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Tapi yang saya tahu saja itu kebetulan keturunan dari bapak saya adalah Mapailawa Artelang. Itu Mapailawa Artelang. Kuburannya ada di samping pasar Desa Kading. Siapa namanya beliau? Ini Suba. Suba, istri pertama. Istri pertama. Menurut cerita dari kakek ke kakek pertama, nggak salah dua anaknya. Inilah namanya Ipeti Masang Arubarbo, istri kedua dari Lapasapoy Arung Kading. Anaknya ada satu, namanya Rasondri Arung Panili. Berapa anaknya? Satu anak dari Lapasapoy, tapi ini dinikahi dulu, ini statusnya janda. Oh iya, janda anak satu. Enggak, banyak anak. Tapi anaknya sama Lapasapoy satu. Inilah yang penguasa di Barebo sebelum masuk Lapasapoy. Nah, nanti setelah masuk Lapasapoy membawa amanah dari Latar Litapu, disampaikan sama beliau ini bahwa saya membawa amanah dari Raja Bone Latar Litapu untuk mendirikan suatu pemerintahan. Makanya beliau ini memberikanlah Lapasapoy Akarunge di Barebo bagian timur. Nah, di sini ada perbatasan. Pas perbatasan. Setelah itu dia menikah. Lapasapoy menikah dengan ini beliau. Anaknya satu. Dan ini punya istana ini ada di sini. Dekat dari sini, kuburan. Dan, yang menjadi bukti otentik di situ karena adanya sumur. Ada juga kuburan dua di sana. Itu. Di setiap tahun itu kepala desa setempat di sini, Desa Barebo, dia adakan pesta adat, palanca toh, Pesta panen ya? pesta panen ya, palanca, pere, banyaklah macamnya. Ini Masih dilaksanakan sampai sekarang, Pak? masih dilaksanakan sampai sekarang.
Alhamdulillah setiap tahun. Inilah batu merupakan sandaran tombak. Jadi setiap anak cucunya, keturunan, generasinya pergi secara kubur pada waktu itu selalu bawa tombak. Di sinilah disandarkan. Inilah punyanya Lapas apa Arukadin. Ini sandar tombaknya. Nah, kalau itu yang satu adalah merupakan sandaran tombak dari Arung Barbo Peti Masang. Taleng adalah istri kedua dari Lapas Apoy. Ini juga, ini persis ini tombak. Ini batu berdiri. Ininya di bawah persis tombak. Itu. Oh, jadi ini bukan makam, Pon. Bukan makam. Melainkan ini Sandaran tombak. Sandaran tombak. Iya. Cuma orang mungkin tidak tahu bagaimana pugar, karena itu sama dengan mirip itu yang satu. Yang persis ini tuh ujung tombak. Persis mata tombak ini. Persis itu ada dengan di bawah. Iya. Dan ini kan menurut cerita kakek dari kakek, di sinilah panglima perangnya Lapas Apoy. Dia menurut cerita ini orang Tator. Pada zaman peperangan di Tator barangkali mungkin sempat ditawan atau bagaimana sehingga dibawa dijadikan panglima. Ini panglima 2 orang di sini, 2 orang. Oh, jadi ini makam panglima perang. Iya, makam panglima perangnya 2 orang di sini. Karena setiap saya dulu waktu masih ada orang tua selalu share juga ini. Share saya ke sini. Tadi sudah ditumbuhi pohon, Pon. Nah, sudah tumbuhi pohon. Ini bawahnya itu batu. Batu. Tumbuhi pohon. Ini panglimanya. Jadi sahabat semuanya, ini merupakan sandaran tombak. Jadi ini bukan katanya bukan makam, melainkan ini sebuah batu tempat menyandarkan tombak daripada Arung Barbo. Kemudian yang di sana, ya, yang di sana itu adalah sandaran tombak daripada Arung Kading, yaitu suaminya. Jadi modelnya hampir sama, namun lebih tinggi yang ini. Jadi sahabat semuanya, kelihatan dari sini kita bisa lihat makam beliau, yaitu makam Arung Kading, dan di dekatnya itu ada makam istri pertama, yaitu istri yang berasal dari daerah Awampone, dibawa ke sini. Kemudian di samping kanannya ada makam istri kedua, yaitu Arung Barbo, yang mana dulunya menjabat sebagai raja di kerajaan Barbo, kemudian diperistri oleh beliau. Namun menurut penuturan bapak tadi, bahwa beliau ini pada masa dinikahi oleh Arung Kading, yaitu berstatus janda, dan memiliki beberapa anak. Kemudian melahirkan anak dari hasil pernikahan beliau dengan Arung Kading, yaitu satu orang anak. Ya, seperti itu sahabat. Jadi kondisi pemakaman sebenarnya cukup rapi, namun banyak pepohonan besar sehingga membuat suasana di area pemakaman ini atau terlihat sangat mistis, sehingga masyarakat meyakini bahwa di pemakaman Tocibu ini adalah pemakaman di daerah Bone bagian timur yang tingkat mistisnya yang cukup tinggi. Ya, mungkin sahabat semuanya, mungkin karena ya ditandai oleh
banyaknya tumbuh pohon-pohon besar seperti ini, dan sehingga menimbulkan aura-aura mistis yang cukup besar. Namun sahabat semuanya, kita masih penasaran di mana saja lokasi-lokasi kerajaan atau istana kerajaan dulunya, karena menurut informasi di sini, di lokasi pemakaman ini merupakan lokasi laleng bata atau di dalam lokasi benteng. Ini merupakan pagar benteng, dan kita juga bakal menelusuri jalur pertama masuknya beliau melalui jalur mana, apakah jalur darat atau jalur sungai. Nanti kita bakal diantar oleh keturunan beliau atau sebagai pemandu di Barbo ini. Jadi sahabat semuanya, di sini ada terpasang silsilah beliau, yaitu silsilah keturunannya dari Raja Bone, yaitu Raja Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16, sampai ke Lapasapoi Arung Kading. Itu mulai dari Lapatau Matanatika menikah dengan Imariama Kareng Patukanga, kemudian melahirkan Lapanaongi Topowe Raja Bone ke-20, memperistri Siti Hawang, kemudian melahirkan Lapaga Arung Naloloy Ribone, memperistri Icendra Arung Bakung, kemudian lahirlah beliau, yaitu Lapasapoi Arung Kading. Kemudian beliau memperistri Isuba Todeceng. Selanjutnya beliau memperistri Ipati Masang Arung Barbo. Ya, seperti itu sih. Oke sahabat semuanya, sekarang kita berpindah lagi ke lokasi makam daripada putra Arung Kading, yaitu di sini kita berada di pekuburan Islam Tampung Putih, Desa Kading. Jadi kita bakal masuk lagi ke dalam untuk ziarah makam sekaligus melihat kondisi pemakaman Tampung Putih ini. Jadi sahabat semuanya, terus ikuti kami hari ini. Let's go. Oke sahabat semuanya, kita sudah masuk dan di sini begitu banyak makam-makam purba berserakan di area pemakaman ini, namun sudah tenggelam ya, hanya setengah daripada batu nisannya yang kelihatan. Namun tujuan utama kita yaitu makam putra Arung Kading. Oke sahabat semuanya, kita sudah di lokasi. Jadi inilah makam putra beliau, makam Arung Kading, yaitu Tampung Putih. Namanya siapa pun? Lama Pelawa Arung Telang. Lama Pelawa Arung Telang. Arung Telang. Arung Telang. Di Telang tu rejem pada betul kosong. Kondisi makamnya seperti ini, dan ukurannya itu lebih panjang daripada makam orang tuanya. Iya. Dia apakah memang seperti ini dulunya atau karena tambahan renovasi seperti ini di pinggirannya, sahabat, pondasinya, yang sehingga terlihat lebih panjang daripada makam orang tuanya. Inilah makam Lama Pelawa Arung Telang. Telang adalah anak dari Lapasapoi dengan istrinya Isuba. Itu anak pertama. Ini kalau tidak salah 2 bersaudara 1 perempuan. Inilah pegang pemerintahan di Telang, di
nantilah menjadi artelang. Tapi pada saat perang di Toraja, dia memusuhi Toraja, dia membawa pasukan beberapa orang, tapi tidak bisa menaklukkan kerajaan yang ada di Toraja, sehingga dia dikejar sampai di sini. Tapi makanya digelar nama peta Toriposoi, karena mati tidak bisa dimakan oleh tombak, badi atau apapun saja, tidak bisa. Makanya dia meninggal karena bahasa Bugisnya poso, sesak. Nah, makanya digelarnya namanya peta Toriposoi ini. Dan di sini pemakaiannya di sini adalah merupakan anak cucunya yang ada di seputaran ini. Makam apa di sini, Pak? Makan Tampu Putih. Tampu Putih. Makan Tampu Putih, pekuburan Tampu Putih, desa di Kecamatan Merebok, Kabupaten Bone. Kenapa bisa disebut Tampu Putih, Pak? Menurut cerita dulu, konon katanya toh, cerita dulu bahwa ada dulu di sini kan hutan dulu. Ada kerbau masuk, kerbau hitam. Begitu keluar langsung putih. Oh, berubah jadi putih. Berubah jadi putih. Makanya digelarnya Tampu Putih. Itu menurut konon cerita dari kakek ke kakek gitu. Katanya ada sandaran tombaknya juga, Pak, di mana? Ya, ada. Mungkin bisa kita ke sana. Ini Ditunjukkan, Pak. sandaran tombaknya juga. Nanti kita. Ini sandaran tombak. Ini persis itu yang ada di Tosibu modelnya. Oh ya, sahabat semuanya. Ini Ini persis memang mirip yang ada yang tadi kita saksikan bersama itu. di kuburan Tosibu. sandaran Ini tombak. persis. Karena dia memang anaknya juga di sini. Persis. Jadi cucu-cucunya datang ke kubur di sini. Kita dulu bawa tombak. Bawa tombak baru dikasih sandar di sini. Sandar di sini. Jadi ini sandaran tombak bagi Tombak.
sahabat semuanya, kita harus melalui jembatan kayu seperti ini. Dan sungai yang ada di samping kita ini adalah tembusan daripada pelabuhan tadi, yang mana jalur ini dilalui sampai ke Kampuno. Dan di depan kita ini merupakan lokasi istana kerajaan, yang mana dulu ditempati istana kerajaan Kading, Ya, Iya. Pasapui. di mana beliau Lapasapoi menjabat sebagai raja di lokasi ini, di tanah Kading ini. Dan seperti biasanya, di mana ada kerajaan, istana kerajaan, berarti ada sumber mata air, dan masih difungsikan sampai saat ini. Jadi masih ada masyarakat di dekat sini masih memungsikan mata air ini atau sumur ini untuk dikonsumsi sehari-hari ataupun digunakan untuk mandi atau mencuci pakaian. Dan posisinya itu kita tepat berada di samping sungai atau di tepi sungai. Airnya cukup jernih. Bagaimana rasanya, Pak? Ya, alhamdulillah Segar. segar, sejuk. Inilah sumur merupakan peninggalan dari Lapasapoi Aruk Kading. Jadi otomatis waktunya datang dari Kading Awampone menyelusuri sungai ini. Begitulah ada amanah disampaikan sama Latan Raja Bone, Latan Ritampu, di mana kau dapatkan air dari bawah mengalir ke atas. Disitulah tempatmu mendirikan suatu kerjaan. Makanya sampailah di sini. Mungkin di sini istilahnya karena terbukti ada sumurnya. Tidak ada sumur, otomatis rumahnya juga sekitar sini. Nah, istilahnya ini, dan ini batu menurut cerita dari kakek ke kakek, inilah tempat songkoknya, songkoknya dengan bajunya. Oh, tempat pecinya, Kong. Nah, tempat Peci dan pakaian. songkok tebone itu. Iya. Ini songkok korban. Ini merupakan ada mungkin sesuatu apa anunya Karomanya mungkin. ke rumahnya. Iya. Karena katanya tidak bisa ini siapa yang injak itu kena sakit atau bagaimana tuh, itu menurut anunya ceritanya dulu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya kan masih begini, masih utuh. Cuma ini sumur sudah direhab tapi tetap nampak ini Tempat wudhu juga. Tempat wudhu. Iya. ada pokoknya tempat anunya katanya sini apa Tempat yang bersih lah, Kong. bersih lah di Iya. sini. Tempat wudhu. Kan ini batu tinggi dulu tinggi, tapi ini sumur sudah direhab akhirnya begini modelnya kecil. Dan ini sumur yang nggak pernah kering, nggak pernah kering. Kalau dibandingkan sekarang airnya dengan air sungai, ini kan sungai besar yang ada di Kading sekarang. Ini tembus dengan pelabuhan yang tadi Kapasar tuh. Nah, kita bayangkan itu kenapa bisa air sumur ini tinggi airnya daripada air sungai. Air sungai keruh, ini alhamdulillah tetap bersih. Tetap bersih. Itulah suatu keajaiban. Karena biasanya itu ada sumur yang ada di dekat sungai itu, terkadang itu air sumur dengan sungai itu seimbang dengan airnya. Tapi ini lebih tinggi airnya daripada sungai. Disitulah suatu keajaiban juga. Kemudian dia tidak bercampur, Kong, Tidak dengan bercampur. Jadi mungkin air sungai naik, ini air sumur juga naik. air. Oh, begitu. Nah, gitu. Menurut ceritanya orang kakek-kakek dulu tuh. Gitu.
Oke, sahabat semuanya. Jadi disinilah lokasi istana kerajaan Lapas Sapoy. Kenapa bisa kita katakan di sini lokasi istana? Karena melihat dari kondisi dataran yang ada di sini cukup tinggi dibanding yang lainnya. Di sini biasanya istana kerajaan itu diposisikan atau ditempatkan di dataran yang tinggi. Jadi di sini memang posisinya cukup tinggi. Ya, karena kita lihat lokasi sumur memang agak ke bawah dan di sampingnya itu adalah sungai. Kemudian di sini menanjak, datarannya cukup tinggi. Jadi disinilah dulu lokasi istana kerajaan Lapas Sapoy. Oke sahabat semuanya, demikian untuk konten kita kali ini menelusuri jejak perjalanan Lapas Sapoy Arung Kading, dan kita berakhir di lokasi istana. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah terhibur, dan mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa menambah informasi buat sahabat semua di rumah. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.